Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, yang harus kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Urutkan pecahan berikut dari terbesar. Kita perhatikan, ini ada 0,4, ini desimal. Kemudian 1/1/2, ini pecahan campuran. 25%, ini bentuk persen. Kemudian 4/5, ini pecahan biasa. Dan 1,75, ini dalam bentuk pecahan desimal. Ini semuanya bentuknya beda-beda nih. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi adalah kita rubah menjadi bentuk yang sama. Nah, kalau menurut saya yang paling mudah adalah kita jadikan semuanya persen atau semuanya jadikan desimal. Kita coba ya langsung. Kita coba yang pertama, kita rubah jadi desimal semua. Oke, cara pertama kita rubah, jadikan semua pecahan ke bentuk pecahan desimal. Kita perhatikan tadi 0,4 ini sudah dalam bentuk desimal, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Sekarang kita lihat 1/1/2, ini belum dalam bentuk desimal. Kita rubah ini 1/1/2 ya, 1/1/2. Ini kita kalikan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. Kita lanjutkan. Untuk merubah menjadi desimal, kita ingat kemarin ya, di bawahnya ini kita rubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, ini kan bisa jadikan 10. Cukup kita jadikan 10. Dikali berapa supaya jadi 10? Dikali 5. Berarti di atas dikali 5, di bawah dikali 5. Harus adil ya, 2 kali 5. Kenapa? Supaya ini jadi 10. Karena kita mau menjadikan dalam bentuk desimal. Nah, sudah ya. 3 kali 5, 15. 2 kali 5, 10. Nah, dengan mudah ini kita bisa buat menjadi desimal menjadi 1,5. 10 ya. Oke, berarti 1/1/2 ini sama dengan 1,5. Kita lanjut. Sekarang 25%, belum dalam bentuk desimal ya. 25% kalau dalam bentuk pecahan biasanya berarti 25/100. Nah, kalau sudah seperti ini dengan mudah kita akan bisa menjadikannya menjadi dalam bentuk desimal. Berarti 0,25. Ada 2 angka di belakang, koma. Kalau 100, 2 angka di belakang, koma. Berarti 25% itu sama dengan 0,25. Nah, sekarang 4/5. 4/5 ini belum dalam bentuk desimal. 4/5, 5 bisa dijadikan 10 ya. Berarti 5 kali 2, berarti atas 4 juga dikali 2, harus adil ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Oke, sudah. Tinggal kita mudah ya, ada 1 angka di belakang, koma itu 8. Berarti 0,8. Berarti 4/5 ini itu sama dengan, kalau dalam bentuk pecahan desimalnya, 0,8. Sekarang 1,75 sudah nggak perlu dirubah karena sudah dalam bentuk desimal. Sekarang tinggal kita urutkan saja nih. Nah, kita urutkan dari yang terbesar. Oke, berarti yang terbesar itu yang pertama itu yang mana nih? Ini. Nah, yang terbesar adalah 1,75. Kemudian ini ya 1,5. Nah, ini 1/1/2. Kemudian setelah ini baru 0,8 ini ya. 0,8 itu 4/5. Kemudian nah ini perhatikan nih, 0,4 dengan 0,25. Lebih besar yang mana? Bukan yang lebih besar yang ini ya. Lebih besar itu 0,4 nilainya. Nilainya yang lebih besar adalah 0,4. Berarti
kita tulis 0,4 tidak berubah ya. Yang terakhir yang paling kecil itu 0,25. Jadi kalau misalnya urutan yang terbesar seperti ini 1,75, kemudian 1/1/2, kemudian 4/5, kemudian 0,4, dan yang terakhir 25%. Kita coba cara yang kedua. Kita jadikan semua pecahan ke bentuk persen. Itu sama ya, 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Yang jadikan persen ini berarti ini 0,4, 1/1/2, 75 ini 25% ini tetap, 4/5 ini jadikan ke dalam bentuk persen juga, 1,75 jadikan dalam bentuk persen juga. Ya, sekarang 0,4 dulu deh. 0,4 itu kan 4/10 ya. 4/10, tinggal 10-nya ini kita jadikan 100 dikali 10 ya. Di atas juga dikalikan 10. 4 kali 10 juga. Jadinya 40/100 itu berapa? 40%. Berarti 0,4 itu sama dengan 40%. Nah, sekarang 1/1/2 nih. 1/1/2 ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. 2 ini kita jadikan 100 dikali berapa supaya jadi 100? Kan menjadikan persen ya. Kali 50 ya, dikali 50. Karena 2 ini dikali 50, di atasnya 3 juga harus dikali 50, harus adil. 3 kali 5 150, 2 kali 5 100. Ya, berarti ini sama dengan 150%. Nah, tinggal kita tuliskan ini ya. 1/1/2 itu adalah 150%. 25% tetap nggak usah dirubah karena sudah dalam bentuk persen. Sekarang 4/5. 4/5 ini ya 5 kali berapa supaya jadi 100? 5 kali 20. 4-nya dikali 20 juga. Berarti 4 kali 20 80, 5 kali 20 ya 100. Berarti 80%. 4/5 itu 80%. Sekarang 1,75 kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa dulu. 1,75 ini sama dengan 175/100. Ada 2 angka di belakang koma ini ya. Berarti di bawahnya ini 100. Penyebutnya 100. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita tulis. Ini dalam bentuk persennya adalah 175%. 1,75 itu sama dengan 175%. Tinggal kita urutkan. 175%, kemudian 150%, 80%, 40%, kemudian 25%. 175 itu 1,75. Kemudian 150 itu 1/1/2. Kemudian 80% itu 4/5. Kemudian 40% itu 0,4 dan 25% itu ya 25%. Nah, begitu ya caranya. Jadi bisa dijadikan ke bentuk desimal atau persen. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lebih senang menjadikan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, ya terserah kalian aja. Tapi kalau menurut saya yang paling mudah itu adalah kita jadikan dalam bentuk pecahan desimal atau persen, karena itu lebih mudah membandingkan yang mana nilainya lebih besar. Oke, sebagai penutup saya ingin memberi motivasi untuk kita semua. Belajarlah, karena belajar adalah cara terbaik untuk memahami begitu besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.